Oke, teman-teman, di sini saya akan mengerjakan soal UAS yaitu di mata kuliah Manajemen dan Administrasi Basis Data. Oke, di sini saya sudah siapkan soalnya. Oke, saya langsung lompat pada soal nomor 3. Buatlah juga relasi di dalam sebuah tabel data yang berhubungan dengan tabel lainnya. Oke. Di sini tabel yang dimaksud yaitu tabel di database kita ya, di MySQL, yaitu berupa kita menerapkan fungsi foreign key dan primary key. Oke. Contohnya seperti ini. Kita buka di localhost php admin ya. Lalu teman-teman bisa buka di database teman-teman. Meski yang dimaksud itu seperti di dalam database-nya, kita buka di database kita yaitu designer ya. Tapi sebelum saya masuk, di sini saya akan bahas sedikit tentang database saya, yaitu database Niko ya. Di sini saya buat tentang Tokopedia, tapi saya beri nama database saya Niko saja. Oke. Di sini ada komputer, yaitu barang yang saya jual. Yaitu di dalam ada ID PC, nama PC, harga PC, dan keterangannya. Lalu kedua ada pembelinya. Di pembeli ada ID pembeli, nama pembeli, nomor telepon, dan alamat. Tapi di database saya yang paling utama yaitu tabel utamanya yaitu nota ya teman-teman. Ini supaya kita bisa sambungkan kalau di relasi, yaitu dia seperti pusatnya ya teman-teman. Dalam nota ada ID nota, kode pesanan, dan teman-teman bisa lihat seperti ini. Ada ID pembeli dan ID PC yang ada di sini. Itu fungsinya supaya kita bisa menyambungkannya di relasi ya. Dengan memakai cara itu foreign key ya teman-teman. Oke, langsung saja saya tunjukkan relasinya. Ini teman-teman bisa klik lainnya dan desainer kalau teman-teman pilih bahasa Indonesia. Oke, di sini teman-teman bisa lihat ini yang tabel utamanya yaitu nota ya teman-teman. Di nota ini kita bisa sambungkan di komputer dan pembeli. Di sini juga teman-teman bisa menyambungkan relasinya dengan cara klik create relationship ya. Oke, teman-teman bisa klik ini, lalu klik ini, pilih kunci rujukan, lalu teman-teman bisa sambungkan ke sini. Oke, seperti itu. Seperti kita pilih ini, nanti foreign key-nya ada di ID PC. Setelah tersambung, seperti itu. Setelah tersambung, maka relationship-nya akan otomatis terhubung ya. Tapi sebelum itu saya jelaskan sedikit seperti apa itu foreign key dan apa itu primary key. Jadi selanjutnya ini pengertiannya seperti ini ya. Oke, primary key adalah suatu nilai dalam basis data yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu baris dalam tabel. Dari nilai dari primary key adalah unik. Sedangkan secara sederhananya primary key dapat diartikan sebagai kolom yang berisi nilai unik, berfungsi sebagai identitas yang membedakan setiap record yang ada pada tabel ya. Jadi seperti ini ya ID key-nya, yang ini ID nota untuk membedakan identitasnya. Seperti ini komputer untuk membedakannya ada ID PC. Kalau pembeli untuk membedakannya ada ID pembeli ya. Ini yang membedakannya ya. Lalu foreign key dapat diartikan sebagai kunci asing. Definisi tersebut juga berlaku dalam pengolahan relasional data. Kunci asing foreign key adalah suatu atribut atau gabungan atribut yang terdapat dalam suatu label
yang digunakan untuk menciptakan hubungan relasi antara dua tabel ya. Jadi seperti ini kalau kita mau buat foreign key itu seperti ini ya teman-teman. Contohnya seperti teman-teman ketik di nota yang tabel utamanya. Lalu teman-teman bisa klik di struktur. Lalu kalau teman-teman bikin foreign key-nya itu, ini yang primary key-nya ya ini ya teman-teman, yang utama. Jadi teman-teman bisa ini lainnya lalu di indeks. Klik indeks, maka teman-teman bisa langsung buat primary key-nya. Oke, bisa oke. Oke. Seperti itu kira-kira untuk pembahasan nomor 3-nya. Saya akan masuk ke soal nomor 4-nya, yaitu buatlah script syntax SQL untuk menampilkan data ke dalam data tabel, implementasi, dan jelaskan 3 jenis sintaks SQL tersebut, diantaranya join inner, limit, dan grouping. Oke, kalau nomor 4-nya saya langsung masuk saja ke untuk codingnya. Oke, seperti ini ya. Untuk itu saya jelaskan pertama website apa yang saya buat ya. Oke, di sini saya buat tentang toko PC ya, teman-teman bisa lihat seperti ini dengan nama Niko PC. Oke. Kalau tampilannya kira-kira seperti ini ya teman-teman. Oke. Di sini saya langsung masuk saja ke pembahasan yang pertama, yaitu inner join ya teman-teman. Contoh dari inner join seperti ini. Kita ambil data dari MySQL query, koneksi ke DB. Oke, sebelum itu saya jelaskan untuk koneksi DB-nya. Kita angkat dari koneksi, yaitu koneksi PHP yang di dalamnya ada localhost, root, dan ini kalau Niko ini nama dari database dari nama dari database saya ya, yaitu Niko. Lalu seperti itu kira-kira. Lalu di dalamnya itu ada pembeli, ID pembeli, nama pembeli, dan pembeli alamat. Oke. Dan di dalamnya juga ada komputer, nama PC seperti ini ya. Kalau pembeli ini yang nama tabelnya, di dalamnya itu yang ini ada ID pembeli, kiranya seperti itu. Lalu tampilan dari energinya seperti ini ya teman-teman. Oke. Tapi sebelum itu saya bahas dulu apa itu inner join. Oke. Jadi inner join itu seperti kita menampilkan sebuah data atau record dengan cara menggabungkan dua tabel. Seperti ini ya teman-teman. Contoh paling singkatnya itu yaitu from nota, yaitu tabel masternya kita inner joinkan dengan komputer. Oke, di komputer yang ingin kita tampilkan yaitu nota IDPC. Jadi kita gabungkan dengan komputer yaitu IDPC. Seperti samanya juga dengan inner join pembeli, kita on-kan atau kita gabungkan dengan nota ID pembeli yaitu sama dengan pembeli ID pembeli. Kira-kira seperti itu. Lalu setelah join inner saya kembali lagi ke limit ya. Oke. Tapi sebelum itu saya tunjukkan seperti ini ya. Ini contoh dari inner join-nya seperti ini. Di ID nota 1 nama Juandi. Nah,
isi yang ingin dia beli, yaitu ROG dengan keterangan komputer gaming dengan spek dewa. Oke, tanggal masuknya seperti ini. Oke, kira-kiranya seperti itu, padahal beda database ya teman-teman, tapi kita tampilkan dengan cara kita gabungkan dua database, dua tabel yang beda ya. Sorry, tadi saya salah sebut, kita tampilkan tabel ini padahal ada dua tabel yang berbeda. Contohnya seperti ini ya, di nota tidak ada nama ya, nama dari game, dari komputer yang ingin kita jual, tapi kita gabungkan dengan tadi yang di komputer, jadi ada namanya ya. Itu adalah fungsi simpel dari inner join. Oke. Lalu yang kedua tadi, saya lupa limit ya. Oke, limit kalau fungsi singkatnya itu seperti kita batasi ya, untuk berapa data yang ingin kita tampilkan ya. Seperti kalau teman-teman buka di Google, kalau masuk berita pasti ada untuk kasih pisahnya seperti 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Oke. Dan di database saya juga saya memakai fungsi limit, jadi kita bisa memisahkannya seperti ini ya. Kalau contohnya kalau di Google pasti ada di next-nya ya. Tapi saya isinya data saya ada 2. Contohnya saya mau tampilkan 1 saja di limitnya. Oke. Jadi saya rubah di sini. Tampilkan limit MySQL square. Oke, koneksi PDB select from nota. Oke, limitnya coba saya ganti jadi 1. Saya save. Lalu di sini saya refresh. Oke. Nanti dia tampilkannya 1. Sorry. Di sini database saya hanya 2 saja, jadi dia tidak terlalu menampilkan. Lalu teman-teman juga bisa kedua. Oke, coba tunggu saya isi limitnya supaya teman-teman bisa lihat contohnya. Oke teman-teman, di sini tadi saya sudah buat tambah beberapa data ya. Oke, jadi seperti ini saya lanjut lagi. Di sini saya akan gunakan limitnya 3 saja, 4 ya. Oke, saya save. Di sini saya coba tampilkan. Oke. Tunggu ya. Sorry teman-teman. Oke, saya sudah perbaiki teman-teman. Tadi ada kesalahan sedikit. Oke, coba saya refresh. Oke, maka di sini hanya tampilkan 4 data saja ya teman-teman. Oke, itu fungsi dari limit ya teman-teman. Oke, selanjutnya grup B ya teman-teman. Grup B itu seperti yang ini ya teman-teman, pengelompokannya. Contohnya seperti ini ya. Di sini saya tampilkan grup B-nya itu hanya ID nota, nama pembeli, nama PC, keterangan, dan waktu. Di sini saya akan jelaskan apa itu grup B. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman. Pada dasar ini grup B atau lebih jelasnya seri teori SQL ke-20 ini berisi yang membahas tentang grup B yang merupakan statement di dalam SQL yang digunakan untuk mengatur data yang identik ke dalam kelompok dengan bantuan beberapa fungsi. Yaitu jika kolom tertentu memiliki nilai yang sama di baris yang berbeda, maka ia akan mengatur baris ini di dalam grup. Jika Anda tertarik dengan pembahasan ini, maka oke. Di sini saya akan menjelaskan sedikit.
seperti ini ya, grup key-nya seperti select from, tapi di sini kita lebih mengambil pokoknya kita select ini tabel, dalam tabelnya atau bagian yang ingin kita tampilkan ya, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, ID nota yang ingin kita tampilkan, nama pembeli, nama PC, keterangan, dan waktu pesan. Jadi nanti kalau kita tampilkan maka akan seperti ini. ID nota yaitu ini, nama PC, keterangan, dan tanggal masuknya. Oke. Itu sekian penjelasan dari saya untuk join-iner, limit, dan grouping. Oke, sekarang saya akan mereview website yang saya buat. Di sini saya membuat website sederhana yaitu Niko PC dengan tampilan seperti ini ya teman-teman. Di sini saya sudah menambahkan fungsi copy, CSV, Excel, PDF, dan print. Oke. Kalau teman-teman mau copy, maka otomatis akan tersalin ke clipboard. Kalau teman-teman mau ke Excel, maka otomatis di-download Excel-nya. Kalau PDF juga otomatis di-download. Kalau teman-teman juga bisa ada fitur print ya. Jadi seperti ini, maka semuanya bisa langsung di-print ya. Teman-teman tinggal cetak saja. Lalu di sini juga ada untuk pencariannya. Seperti teman-teman mau cari Iko, teman-teman bisa klik Iko, nanti maka dia akan memunculkan Iko dengan ID nota 2. Lalu di sini juga saya sudah membuat untuk pilihan PC-nya yaitu komputer di sini ya teman-teman. Dengan di dalamnya ada ID PC, nama PC, harga, dan keterangan. Lalu ada untuk pembelinya. Teman-teman bisa lihat ada ID pembeli, nama, dan alamat. Oke. Kira-kira seperti ini untuk codingan saya dan website sederhana saya. Oke. Sekian dan terima kasih.